Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan LKM 4 Aljabar Linear. Di sini saya Redian Tasya Ayub Reva Biomega Audina Putri dengan NIM 2424 1010 30 17. Pada LKM 4 ini saya akan menjelaskan latihan 1 dan latihan 2. Nah, di sini latihan 1 merupakan transformasi yang dimana ada 2 soal. Yang pertama, sebuah transformasi T ruang 2 ke ruang 2 dinyatakan sebagai berikut. Jadi, T X1 X2-nya adalah 2X1 min X2 min 8X1 plus 4X2. Yang pertama, kita disuruh menghitung T3 4, yang kedua menghitung T1 5. Caranya gampang. Yang pertama, T3 4 ini kita tinggal substitusi. Jadi, 3 ini sebagai X1-nya dan 4 itu sebagai X2-nya. Yang ini juga sama, 1 sebagai X2-nya, 1 sebagai X1-nya dan 5 sebagai X2-nya. Nah, di sini adalah substitusinya. Jadi kan 2X1, maka 2 dikalikan 3 dikurangi X2. X2-nya adalah 4. Kemudian min 8 dikali X1, maka min 8 dikali 3 ditambah 4 dikali X2, 4 dikali 4 tinggal disubstitusi. Kemudian ini tinggal dioperasikan, yaitu pengurangan matriks ya. Jadi 2 dikali 3 adalah 6, dikurangi 4 sama dengan 2. Min 8 dikali 3 24 ditambah 16 sama dengan min 8. Nah, untuk T15 juga sama, 1 sebagai X1, 5 sebagai X2 disubstitusi, kemudian dioperasikan, hasilnya adalah min 3 12. Yang untuk nomor 2 ini juga sama persis. Hanya saja di sini ada 3 baris matriksnya, yaitu yang baris pertama ada X1 plus 2X2, yang baris kedua ada X1, yang baris ketiga ada 4X1 dikurangi 3X2. X1-nya adalah 3, yang pertama nih ya, X1-nya ada 3, X2-nya adalah 4, ini substitusi. Kemudian untuk nomor 2, X1-nya adalah 1, dan X2-nya adalah 5, ini kita substitusi juga. Setelah disubstitusi, ini yang di dalam kurungnya adalah substitusinya ya. Jadi 3 ditambah 2, jadi X1 ditambah 2X2 ini adalah 3 ditambah 2 dikali X2-nya 4, yang sama dengan 11. Kemudian ini X1-nya adalah 3, sama dengan, ya tetap 3 berarti. Kemudian 4 dikali X1, 4 dikali 3 dikurangi 3 dikali X2, 3 kali 4, yang dimana 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Ini adalah hasilnya 11, 3, 0. Kemudian untuk yang T15 juga sama, setelah 1 substitusi sebagai X1, 5 disubstitusi sebagai X2, dioperasikan, hasilnya adalah 11, 1, min 11. Seperti itu. Kemudian lanjut latihan 2. Di sini latihan 2, periksalah apakah transformasi berikut merupakan transformasi linear. Yang nomor 2 juga sama, apakah transformasi berikut merupakan transformasi linear. Caranya itu, kita harus mengecek syaratnya. Jadi syarat transformasi linear itu ada 2. Yang pertama, apakah transformasi tersebut memenuhi aturan penjumlahan, yang dimana aturan penjumlahannya itu adalah jika T dalam kurung U plus V itu harus sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Jika mereka itu hasilnya sama, maka dia itu dapat dikatakan memenuhi aturan penjumlahan matriks. Kemudian apakah dia itu memenuhi sifat perkalian skalar. Nah, apakah transformasi tersebut memenuhi sifat perkalian skalarnya, yang dimana jika T dalam kurung skalar dikali vektor U itu sama dengan K dikali vektor dalam kurung U. Jika hasilnya sama, maka dia itu dapat dikatakan memenuhi sifat perkalian skalar. Nah, untuk caranya itu yang pertama kita cek apakah memenuhi aturan penjumlahannya. Caranya itu kita ambil sembarang nilai ya untuk U dan V-nya. Karena kan di sini kan tujuan kita untuk mengecek apakah hasilnya sama. Nah, caranya itu kita ambil 2 faktor sembarang, terserah nilainya berapa. Jadi ada U dan V, yang dimana di sini saya kan ambil sembarang ya. U-nya saya tuh mengambil 1 dan 2, 1 2. Kemudian untuk vektor V-nya saya ambil koordinat 3 dan 4. Nah, kemudian setelah kita mengambil 2 vektor sembarang, ya tinggal kita operasikan
aturan penjumlahannya. Yang pertama kita mencari T dalam kurung U plus V. Maka kita mencari U plus V-nya dulu. Vektor U ditambah vektor V hasilnya adalah 46. Nah, 46 ini kita jadikan sebagai 4 sebagai X1-nya, 6 sebagai X2-nya. Kemudian kita substitusi ke dalam transformasinya. Nah, setelah disubstitusi, ini caranya sama kayak nomor 1 tadi ya. Jadi X1 yaitu yang 4 kita substitusi, kemudian X2-nya ini adalah 6 kita substitusi, kemudian kita operasikan, yang dimana hasilnya adalah 2 min 8. Nah, ini adalah hasil dari T dalam kurung U plus V. Kemudian kita cek T dalam kurung U plus T dalam kurung V. Nah, ini kita cek apakah hasilnya sama seperti ini, yaitu 2 min 8. Nah, caranya itu kita di sini cari satu-satu. Yang pertama TU-nya dulu, kemudian TV-nya. Jadi U-nya 1, 2 kita substitusi, kemudian operasikan, hasilnya 0, 0. Kemudian yang V ini adalah 3, 4. Kita substitusi ke dalam transformasinya, kemudian ini adalah operasinya, kemudian ini adalah hasilnya 2 min 8. Kemudian setelah ditemukan TU dan TV-nya, kita jumlahkan. Nah, jadi TU-nya adalah 0, 0. TV-nya adalah 2 min 8. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 tambah min 8 sama dengan min 8. Nah, coba kita lihat di sini. T dalam kurung U plus V itu adalah 2 min 8. Kemudian T dalam kurung U plus T dalam kurung V itu sama hasilnya 2 min 8. Karena nilainya ini sama, maka dia itu memenuhi sifat penjumlahan. Nah, kemudian kita cek aturan keduanya. Apakah memenuhi aturan perkalian skalar. Nah, sini kita cari satu-satu lagi TKU-nya dan KTU-nya. Kita ambil sembarang nilai juga untuk vektornya, yaitu vektor U, saya ambil sembarang nilai 1 dan 2. Kemudian kita ambil sembarang nilai juga untuk skalarnya, yaitu saya ambil K-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari ini T dalam kurung K kali U-nya. Nah, caranya itu kita cari dulu K kali U-nya, yaitu K-nya 3 ini, kemudian dikalikan U-nya 1, 2 ini. Setelah dikalikan, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, K dikali U ini adalah 36. Nah, 36 ini kita masukkan substitusi ke dalam transformasinya, yaitu 3 sebagai X1, 6 sebagai X2. Setelah disubstitusi, kita operasikan, yaitu 2 dikali 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Min 8 dikali 3 min 24 ditambah 4 kali 6 24 ditambah, berarti min 24 ditambah 24 sama dengan 0, hasilnya adalah 0, 0. Kemudian kita cek yang kedua, apakah K dikali T dalam kurung U ini juga 0, 0 hasilnya. Jika iya maka dia memenuhi, jika tidak maka ia tidak. Nah, caranya itu K kita masukkan aja, K-nya kan 3 ya, 3 dikali TU-nya. TU-nya ini, U-nya kan 1, 2. Jadi 1, 2 ini tinggal substitusi ke dalam transformasinya. Jadi 1 sebagai X1-nya, 2 sebagai X2-nya. Ini adalah operasinya. Jadi K dikalikan dengan TU-nya. Ini adalah TU-nya. Nah, ini dioperasikan dulu ya. 2 dikali 1 dikurangi 2, min 8 dikali 1 ditambah 4 kali 2, hasilnya 0, 0. Kemudian dikalikan dengan skalarnya itu 3. 3 dikali 0, 0, 3 kali 0, 0. Nah, karena hasilnya 0, 0 yaitu sama dengan ini, hasilnya 0, 0, maka dia itu memenuhi sifat perkalian skalar. Karena dua syarat ini, yaitu tadi sifat penjumlahan terpenuhi, dan yang kedua ini sifat perkalian skalar, dia juga terpenuhi, maka transformasi tersebut dapat dikatakan transformasi linear. Kemudian untuk nomor 2, ini juga sama kan tadi soalnya. Periksalah apakah transformasi berikut merupakan transformasi linear. Sama persis, yaitu kita harus mengecek apakah dia memenuhi aturan penjumlahannya, apakah dia memenuhi aturan perkaliannya, perkalian skalar. Hanya saja bedanya di sini nih inputnya nih ada 3 barisnya. Kalau tadi kan ada 2, nih ada 3. Nah, ini jawabannya. Sama, jadi kita ambil sembarang faktor. Nah, jadi yang pertama kita mengecek dulu aturan penjumlahannya, kita ambil sembarang faktor UV, kemudian UV-nya kita jumlah, hasilnya 4, 6. Kemudian kita substitusikan 4 sebagai X1, 6 sebagai X2, hasilnya ini. Kemudian yang kedua ini juga sama, namun
T1 dan TV-nya ini, TU dan TV-nya dipisah, kemudian nanti dijumlah. Ketika dijumlah, apakah hasilnya sama? Yaitu 16/4-2 ternyata sama. Karena sama, maka dia memenuhi aturan penjumlahan. Sama persis kayak caranya nomor 1 tadi. Kemudian, hanya saja ini tadi, disubstitusinya tuh ke 3 baris gitu loh. Kalau tadi kan ada 2 baris, ini ada 3 baris gitu. Tapi sama, caranya itu lihat apakah dia memenuhi aturan penjumlahan dan apakah memenuhi aturan perkalian skalar. Nah, di sini kita cek yang aturan perkalian skalar. Caranya sama, kita ambil sembarang nilai untuk vektor U-nya dan K-nya. Setelah itu kita cari KU-nya, yaitu 36. Setelah ditemukan, maka substitusi ke dalam transformasinya yang ada 3 baris ini, yaitu hasil, maka setelah dioperasikan hasilnya ini 15/3-6. Kemudian kita cek yang KTU-nya, yang dipisah, jadi K-nya sendiri, TU-nya sendiri, nanti dikalikan. Setelah dikalikan hasilnya 15/3-6. Ternyata hasilnya sama, yaitu 15/3-6. Karena hasilnya sama, maka dia memenuhi aturan perkalian skalar. Maka karena transformasi ini memenuhi dua-duanya, yaitu memenuhi aturan penjumlahan, nah ini dia memenuhi sifat penjumlahan karena hasilnya sama. Kemudian dia juga memenuhi sifat perkalian skalar karena hasilnya sama. Maka karena dua-duanya terpenuhi, maka transformasi yang nomor 2 ini juga merupakan transformasi linear. Baik, itu untuk penjelasan latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fararini Hafifa dengan NIM 242410103776 dari kelas Aljabar Linear A. Di sini saya akan menjelaskan LKM 4, yaitu yang latihan 3. Nah, untuk latihan 3 ini soalnya kan nyatakan transformasi T R kuadrat berikut dalam bentuk perkalian matriks. Kemudian hitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Baik, jadi kita buat matriksnya ini dibentuk dalam perkalian naik. Kalau ini kan 2x min 1 min x2. Nah, kita buat seperti ini. 2 min 1. Nah, kalau kayak gini tuh hasilnya bakalan sama seperti matriks yang ini. Kan 2 kali x1 min 1 kali x2. Jadi hasilnya akan sama seperti ini. Lalu untuk menjawab soal yang ini, hitunglah T3, matriks 3, 4. Jadi kita buat X1 dan X2-nya ini kita ubah menjadi 3 dan 4. Oke, untuk mengkalikannya itu sama seperti yang tadi. 2 dikali 3, ini 2 dikali 3, lalu min 1 dikalikan 4. Ditambah ya, ditambah min 1 dikalikan 4. Lalu sama seperti yang di bawah ini juga, min 8 dikali 3, ditambah 4 dikali 4. Nah, jadi hasil akhirnya itu matriks 2 min 8. Untuk jawabannya yang 3 4 ini, jawabannya matriks 2 min 8. Lalu untuk yang 1, 5 ini, sama seperti yang di atas tadi, kita ubah X1, X2-nya menjadi 1 dan 5, X1-nya 1, X2-nya 5. Untuk perkaliannya juga, untuk perkaliannya pun itu sama. 2 dikali 1 ditambah min 1 dikalikan 5. Karena kan di sini yang ditanyakan itu 1 dan 5, bukan kayak yang di atas ya. Kalau yang di atas itu 3 dan 4. Lalu kita lanjut yang ke bawah ini, matriks yang satunya. Min 8 dikalikan 1, 4 dikalikan 5.
Nah, untuk yang atas ini 3 dikurangi 5 hasilnya min 3, min 8 ditambah 20 hasilnya 12. Jadi hasil akhir transformasi 15 ini matriks min 3 di matriks min 3 dan 12. Matriks min 3, 12. Nah, untuk yang selanjutnya, menyatakan transformasi. Oh, ini sama kayak yang sebelumnya, tapi yang ini hmm, ada 3 baris. Nah, sama kita kita baca dulu oleh nyatakan transformasi berikut dalam bentuk perkalian matriks. Kemudian hitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Oh, sama kayak yang tadi. Untuk yang soalnya juga sama, hitungan transformasi 3, 4, hitungan transformasi 1, 5. Ya, jadi kita tulis dulu perkalian matriksnya. Nah, X1 ditambah 2X2, yang baris kedua ini X1, baris ketiganya ini 4X1 dikurangi 3X2. Nah, dikalikan matriks X1, X2. Untuk yang latihan 3 ini, eh, yang nomor 2, menyatakan transformasi T berikut dalam bentuk perkalian matris, kemudian itu nilai transformasinya menggunakan perkalian matris. Transformasi X1, X2 sama dengan matriks X1 plus 2X2, X1, 4X1 min 3X2. Itulah transformasi 3, 4. Itulah transformasi 1, 5. Jadi, perkalian matriksnya itu bisa ditulis seperti ini. Transformasi X1, X2, matriks X1 ditambah 2X2, X1, 4X1 min 3X2, dikalikan X1, X2. Untuk jawaban yang pertama itu, transformasi 3, 4 sama dengan matriks X1 plus 2X2, X1, 4X1 dikurangi 3X2, dikalikan matriks 3, 4. Nah, 3 ini kan untuk 3 ini itu X1, 4 ini X2. Jadi kita masukkan aja ke rumus yang ini. Hasilnya seperti ini. Nah, 1 kan 3, 2X2 berarti 4, 4 dikalikan 2. Nah, yang ini X1 berarti 3, 4X1 berarti 4 dikalikan 3 min 3X2. 3 dikalikan X2. X2-nya 4 berarti 3 dikalikan 4. Nah, untuk hasilnya itu 3 ditambah 8 sama dengan 11. Lalu ini 3. Lalu 4 dikali 3, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi untuk hasil transformasi 3, 4 ini hasilnya matriks 11, 3, 0. Untuk transformasi 1, 5, matriks X1 ditambah 2X2, X1, 4X1 dikurangi 3X2, dikalikan matriks 1, 5. Nah, jadi untuk 1 ini, dia itu X1, 5 ini X2. Jadi tinggal sama kayak yang di atas ini, kita masukin aja ke rumusnya. X1-nya 1, 2X2, 2 kali X2-nya 5. Lalu yang di bawahnya X1 berarti 1. Lalu 4X1 berarti 4 dikalikan 1. Ini. Lalu
dikurangi 3x2. Berarti 3 dikalikan x2. X2-nya itu 5. 3 dikalikan 5. Nah, untuk hasilnya itu 1 ditambah 2 kali 5 itu 10, berarti 11. Lalu kita tulis yang baris kedua ini 1, lalu yang baris ketiga ini 4 dikurangi 15, yaitu min 11. Berarti untuk hasil transformasi 15 itu matriks 11, 1, min 11. Bagianmu gini, arah sini. Bagianmu. Kalian tak boleh ya, boy. Tarik manis. Lalu untuk pengertian 5 ini, transformasi T didefinisikan sebagai TX sama dengan AX, di mana X ada di R5 dengan standar matrik A sebagai matrik 1, 2, 0, 1, min 1, 2, 1, 3, 1, 0, min 1, 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 8. Carilah ker A. Nah, untuk menjawab ini, kita harus menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu representasi sistem persamaan. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Sistem persamaan AX sama dengan 0 ditulis dalam bentuk matriks. Matriks 1, 2, 0, 1, min 1, 2, 1, 3, 1, 0, min 1, 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 8. Lalu dikalikan dengan matriks X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan matriks 0, 0, 0. Kenapa kok 0? Karena AX sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke yang cara yang selanjutnya, yaitu nah, yang selanjutnya itu eliminasi Gauss. Lalu lakukan eliminasi Gauss untuk menyederhanakan matriks A menjadi bentuk echelon baris. Matriks awalnya ini. Nah, untuk operasi barisnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini, eliminasi elemen di bawah pivot A1, baris 1. Buat elemen pertama, kolom pertama menjadi 0. Dengan cara baris ketiga, baris kedua, baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 ini kan supaya hasilnya menjadi 0 ya. Jadi kita buat 0. 2, baris kedua ini kan 2 di sini. 2 dikurangi 2 kali baris 1. Nah, 2 kali 1 ini kan 2. Dia akan menghasilkan 0. Nah, begitupun seterusnya ke yang sebelumnya ini. Yang baris kedua. Nih, baris kedua dikurangi 2 kali baris 1, berarti 1 dikurangi 4, berarti nah, untuk yang baris ketiga ini sama, baris ketiga ditambah baris ke 1. Berarti min 1 ditambah 1. Nah, ini 2 ditambah 2, 4. Min 2 ditambah 0 tetap min 2. 1 ditambah 1 menjadi 0 ditambah 1 menjadi 2. Lalu 0 ditambah 1 ditambah min 1 menjadi 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu, buat elemen pertama kolom kedua di bawah pivot menjadi 0. Jadi dengan cara baris ketiga ditambah 2 baris kedua. Ditambah 2 kali baris kedua. Baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Sama 0. Kayak gini. 2 ditambah
2 kali min 1 itu kan 2 dikurangi 2 berarti hasilnya 0. Lalu sama seperti yang sebelahnya ini, min 2 ditambah 2 kali 1 itu hasilnya 0. Min 2 ditambah 2. Lalu yang ini 1 ditambah min 2 kali 1 ditambah 2 kali min 2 berarti hasilnya min 3. Lalu 0 ditambah 4 hasilnya menjadi 4. Nah, untuk yang selanjutnya normalisasi dan eliminasi elemen di bawah dan di atas pivot. Dengan cara baris kedua yaitu dibuat minus aja. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Baris kedua kalikan minus. Jadi min yang awalnya min menjadi plus, yang awalnya plus menjadi min. Dan untuk baris keempat ini, baris keempat ditambah 2/3 baris ketiga. Ini kan kalau semua yang dikalikan 0, hasilnya 0. Nah, untuk yang ini, 2 ditambah 2/3 kali minus 2, minus 3, itu hasilnya 1. 8 ditambah 2/3 kali 4, hasilnya 4. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan kernel. Matriks echelon menunjukkan sistem persamaan. Nah, kita ambil dari sini, guys. Dari sini. Kok kayak gini ya? Nah, sistem persamaan ini kita ambil dari matriks yang ini. Nah, yang ini. Jadi ditemukan X1 min 2 X3 plus 3X plus 3X5 sama dengan 0. X2 min X3 ditambah 2X4 dikurangi 2X5 sama dengan 0. X3 dikurangi 3X4 ditambah 4X5 sama dengan 0. X4 ditambah 4X5 sama dengan 0. Jadi, dari persamaan terakhir, yaitu X4 sama dengan 4X5, substitusikan ke persamaan yang sebelumnya. Berarti X4 ditambah min X4 min 4X5. Nah, untuk yang ini X3 dikurangi 3 min 4X5, karena kan ini awalnya X3 min 3X4. Nah, X4 ini kita ubah menjadi min 4X5. Dengan lalu ditemukan hasil X3 sama dengan min 8X5. Nah, X3-nya udah ditemuin juga. Langsung aja kita masukin ke persamaan yang nomor 2 ini. X2 dikurangi X3 ditambah 2X4 dikurangi 2X5 sama dengan 0. Nah, yang ini X2, yang X3 ini kita ubah ke min 8X5. Lalu yang X4 ini 2X4 diubah ke min 4X5 yang ini. Dan menemukan hasil X2 sama dengan 6X5. Lalu lanjut ke persamaan terakhir untuk mencari X1-nya. X1 minus 2 min 8X plus 5, 2 min 8X5, ini itu 2 min X5, 2 min 8X5 itu X3 kan. Kita masukin aja ditambah 3X5. Yang akan menghasilkan X1-nya itu 19X5. Lalu kita ketemu solusi untuk kernelnya, yaitu
Ker A, span, matriks 19, 6, min 8, min 4, dan 1. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Aplikasi transformasi linear. Untuk soal yang pertama yaitu, carilah transformasi linear transformasi untuk melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Nah, transformasi pencerminan terhadap sumbu Y mengubah koordinat X1, X2 menjadi min X1, X2. Matriks transformasinya seperti ini. Min 1, 0, 0, 1. Penjelasannya yaitu koordinat X1 berubah tanda menjadi min X1 sedangkan X2 tetap. Lanjut ke soal berikutnya. Carilah transformasi linear untuk melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X mengubah koordinat X1, X2 menjadi min X2, min X1. Matriks transformasinya seperti ini. Matriks 0, min 1, min 1, min 1, 0. Penjelasannya yaitu pada pencerminan terhadap Y sama dengan min X, sumbu X1 menjadi min X2, dan sumbu X2 menjadi X1. Lanjut ke soal yang berikutnya, carilah transformasi linear T untuk melakukan rotasi sejauh 3 derajat dengan pusat titik 0. Titik O. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Transformasi rotasi sejauh sudut P dalam radian dengan pusat di titik asal mengubah koordinat X1, X2 menggunakan matriks rotasi. Matriks transformasinya itu transformasi matriks sama dengan cos theta min sin theta, cos theta. Penjelasannya yaitu, yang pertama, rotasi positif sebesar theta memutar vektor X1, X2 berlawanan arah jarum jam. Elemen cos theta dan sin theta berasal dari fungsi trigonometri. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu aplikasi transformasi linear yang kedua. Jadi terdapat himpunan titik A yaitu 1,2, 2,4, 3,1, 5,5. Transformasikan A menggunakan operasi. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Transformasi ini mengubah X1, X2 menjadi X1 min X2. Matriks transformasinya adalah T sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1. Nah, untuk hasil transformasinya itu 1,2 menjadi 1,-2, 2,4 menjadi 2,-4, 3,1 menjadi 3,-1, 5,5 menjadi 5,-5. Nah, hasil transformasinya ini kita mengikuti yang ini. X1, X2 menjadi X1, min X2. Makanya di sini ini semua. Nah, untuk himpunan hasilnya itu kita masukkan semua yang ini, yang ada di hasil transformasi, tapi yang sebelah kanan. Jadi himpunan hasilnya yaitu 1,-2, 2,-4, 3,-1, dan 5,-5. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan operasi kontraksi vertikal dengan K sama dengan 2. Kontraksi vertikal mengalihkan koordinat X2 dengan K sama dengan 2 sehingga X1, X2 menjadi X1, 2, X2. Matriks transformasinya yaitu matriks 1, 0, 0, 2. Hasil transformasinya yaitu 1,2 menjadi 1,4, 2,4 menjadi 2,8, 3,1 menjadi 3,2, 5,5 menjadi 5,10. Nah, kenapa ini hasilnya menjadi seperti ini? Karena kita ngikutin yang ada di sini, cuma seperti yang ini. X1, X2-nya itu menjadi X1, 2 kali X2. Nah, kenapa di sini kan 2, awalnya 2. Kenapa di sini kok 4? Karena 2 dikali 2 itu 4. Sama seperti yang lainnya. Nah, untuk himpunan hasilnya itu kita ambil yang sebelah kanan ini. 1,4, 2,8, 3,2, dan 5,10.
Lalu kita lanjut ke menggunakan operasi pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan horizontal shear dengan K sama dengan 3. Nah, kalau yang ini itu ada 2 langkah. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu mengubah X1, X2 menjadi min X1, X2. Matriks transformasinya yaitu min 1, 0, 0, 1. Nah, yang kedua ini horizontal shear dengan K sama dengan 3. Yaitu menggeser koordinat X1 sebesar K dikalikan X2 sehingga X1, X2 menjadi X1 ditambah 3X2, X2. Matriks transformasinya yaitu 1, 3, 0, 1. Nah, kombinasi matriks transformasinya yaitu T sama dengan T2 kali T1, yaitu ini T1-nya, ini T2-nya. Matriks matriks 1, 3, 0, 1 dikalikan min 1, 0, 0, 1 dengan cara yaitu 1, 3, 1 ini dikalikan min 1, 3 dikalikan 0. Nah, itu seterusnya sehingga menghasilkan min 1, 3, 0, 1. Nah, hasil transformasinya itu kita masukkan ke rumus yang ini. X1 ditambah 3X2, X2. Berarti yang tetap itu X2-nya. Yang kita ubah itu X1-nya. 1,2 menjadi min 1 ditambah 3 kali 2,2 menjadi hasil akhirnya itu 5,2. 2,4 yaitu min 2 ditambah 3 kali 4,4 menghasilkan 10,8 dan 3,1 itu min 3 ditambah 3 kali 1,1 dari 0,1. Kenapa di sini min? Karena di langkah yang pertama ini X1-nya itu min. Nah, untuk yang 5,5 itu min 5 ditambah 3 dikalikan 5,5 menghasilkan 10,5. Nah, untuk himpunan hasilnya kita ambil yang sebelah sini yang akan menghasilkan 5,2, 10,4, 0,1, dan 10,5. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.